Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus. Kali ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 tentang poster, iklan, dan slogan. Ya, seperti di awal tadi banyak sekali gambar-gambar poster. Di sini ada dua tujuan pembelajaran. Siswa dapat menyimpulkan isi poster, iklan, dan slogan. Dan yang kedua, siswa dapat memahami ciri-ciri kebahasaan pada iklan dan slogan. Jadi yang pertama di tujuannya yaitu siswa dapat menyimpulkan isi poster, iklan dan slogan. Menyimpulkan isi ya. Dan yang kedua, siswa dapat memahami ciri-ciri dan kebahasaan. Ciri-cirinya, ciri-ciri apa? Ciri-ciri poster, iklan dan slogan dan kemudian kebahasaannya. Sebelum masuk ke materi inti ada dua contoh yang akan saya sampaikan pada kalian. Di poster pertama ada sebuah gambar pohon ya. Di sana tertulis, "Selamatkan pohon kita, jangan lukai pohon dengan paku." Nah, dari poster ini berisi ajakan supaya kita tidak merusak pohon dengan menusukkan paku ke batang pohonnya. Karena hal tersebut bisa melukai pohon, bahkan bisa mengakibatkan si pohon itu jadi mati ya. Jadi kurang lebih ini ajakan untuk pelestarian alam. Di poster selanjutnya itu ada gambar minuman. Rasakan kesegaran berbuka puasa dengan combo fresh tea. Ya, di sini juga ada penawarannya nih, gratis satu tim tam biskuit ya. Ini bermaksud untuk mengajak khalayak ramai untuk membeli sebuah produk ya. Dalam bisa kita artikan atau bisa kita simpulkan bahwa poster ini memuat iklan. Oke, selanjutnya pastikan semuanya baik-baik saja. Nah, ini ada dua poster dari instansi ya. Ada seorang laki-laki dengan sepeda motornya. Pastikan semuanya baik-baik saja. Tulisannya seperti itu ya. Nah, ini diterbitkan oleh sebuah instansi apa namanya, FIF ya, atau sebuah instansi yang bekerja di bidang apa, asuransi ya, asuransi motor ya. Ini bermaksud untuk menjalin kedekatan antara pihak instansi dengan para kliennya ya. Di sana ada himbauan sebelum berkendara ya, untuk menjaga terlebih dahulu dirinya dan kelengkapan kendaraan. Sementara di sebelahnya itu ada kegiatan dari sekolah ya. Ini adalah kegiatan sekolah saat bulan Ramadan, salat virtual Ramadan ya. Dari keduanya ini sama-sama dikeluarkan dari instansi, dan keduanya ini poster dari pihak instansi. Bedanya, kalau poster dari instansi FIF ini berusaha untuk mendekatkan diri kepada pelanggannya. Kalau poster sanad Ramadan ini dia tujuannya untuk mengajak para siswa supaya mengikuti kegiatan Ramadan yang bernama sanlat. Nah, ini kita ke pengertian poster terlebih dahulu. Poster adalah media pengantar informasi melalui seni desain. Poster biasanya berisi informasi lengkap dengan gambar. Jadi poster ini adalah bentuk media penyampaian informasi ya. Seperti pada gambar tebar hewan kurban 1442 ya. Ada informasi yang disampaikan di dalam poster ini, baik dalam bentuk deskripsi maupun dalam bentuk narasi ya. Seperti itu. Kemudian poster ini agar supaya menarik, dia dilengkapi dengan gambar ya. Dilengkapi dengan gambar. Ada juga ajakan nih di bawahnya, ajakan untuk berdonasi ya, dengan menghubungi nomor yang tertera di bawahnya. Kurang lebih seperti inilah gambaran singkat tentang sebuah poster ya. Jadi simpelnya adalah poster ini media pengantar ya, media pengantar. Lalu bagaimana dengan iklan dan slogan?
Nah, seperti pada gambar di sini ada burger ya. Judulnya burger besar, kepuasan besar. Up to 20% ya, gambarnya juga gede nih. Iklan merupakan salah satu media informasi yang digunakan untuk memberitahu kepada khalayak tentang suatu produk, barang atau jasa. Menawarkan barang atau jasa bersifat membujuk atau mendorong warga masyarakat untuk membeli barang dan menggunakan jasa yang ditawarkan. Iklan bersifat komersil. Pada umumnya iklan disampaikan melalui media massa, misalnya radio, surat kabar, majalah, televisi, internet, baliho, selebaran, videotron atau bioskop. Jadi ini poster iklan dengan tujuan pihak pengiklan itu berharap kita yang melihat itu tertarik ya dan membeli produknya. Seperti itu. Jadi ada manfaat dan kelebihan yang ditawarkan biasanya di dalam poster iklan. Nah, ini kelebihan yang ditawarkan itu ukurannya lebih besar, seperti itu. Kalau misalkan jasa seperti Gojek, Grab itu masuknya kemana? Oh, itu masuknya ke perusahaan jasa ya. Kalau ada iklan terkait berarti iklan jasa. Selanjutnya slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat, memberikan kesan mendalam untuk memberitahukan sesuatu, merupakan dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama atau untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Slogan pada umumnya bersifat provokatif sehingga memengaruhi pembaca dan pendengarnya. Meskipun bersifat provokatif, tetapi isi slogan kebanyakan bernilai sosial dan bernilai pendidikan, baik untuk individu maupun sekelompok orang atau masyarakat. Nah, seperti pada poster di sebelahnya ya, stay positif. Artinya mengajak kita semua untuk selalu berpikir positif. Kemudian slogan ini bermaksud untuk mengajak kita kepada hal-hal yang bernilai positif. Ya, walaupun slogan ini bersifat provokatif yang mempengaruhi seseorang, tetapi pengaruhnya ini pengaruh kepada hal-hal yang bernilai positif. Misalkan contoh, si A mempengaruhi B. Ceritanya si A ini punya saudara. Terus si B ini temannya si A. Kata si B, udahlah saudara kamu nggak usah nggak usah diurusin, udah biarin aja. Ntar juga dia pulang misalkan. Nah, si B ini sedang memprovokasi temannya ya, si A. Contoh kalimat slogan. Nah, di sini ada 6 contoh kalimat slogan. Tiada hari tanpa prestasi. Kemudian bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Saya datang untuk belajar, saya pulang membawa ilmu. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Aku anak Indonesia, gemar menuntut ilmu dan berbakti kepada orang tua. Kita akan bahas satu persatu dari yang berwarna jingga atau oranye. Tiada hari tanpa prestasi. Ya, ini akhirannya II, seperti sebuah sajak ya, belakangannya bunyinya sama II. Tiada hari tanpa prestasi ini bermaksud untuk mengajak kita untuk terus menuntut mencari prestasi, menggapai prestasi gitu. Di contoh yang kedua ada bersatu teguh, bercerai kita runtuh. Ini belakangnya juga sama seperti sebuah sajak berakhiran AAA ya, atau bunyinya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini ya, pesan yang disampaikan adalah untuk menjaga kerukunan, menjaga kekompakan. Karena kalau kita bercerai, kita akan mudah untuk diruntuhkan, dijatuhkan ya. Kalau kita bersatu, maka yang terjadi kita akan semakin kuat. Tetapi kalau kita tercerai berai, maka yang terjadi kita akan mudah dilenyapkan ya, karena sudah tidak kompak lagi.
Nah, di bawahnya, saya datang untuk belajar, saya pulang membawa ilmu. Kalau saya datang untuk belajar, saya pulang bawa mangga, berarti kalian tidak belajar. Di sini ada kata-kata yang diulang, yaitu kata-kata saya. Di contoh selanjutnya juga menarik nih, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Ini ada permainan kata ya, dimana katanya ini diulang-ulang dan dibolak-balik. Memasyarakatkan olahraga, di bawahnya mengolahragakan masyarakat. Kata masyarakat dan olahraga ini dibolak-balik ya. Ini adalah permainan kata. Selanjutnya, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ini mungkin sangat sering kita jumpai. Ada pengulangan kata dengan kata pangkal yang diulang sebanyak 2 kali ya. Rajin pangkal kaya, hemat pangkal. Salah kebalik. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ini sering kita dapati mungkin sejak sekolah dasar dulu ya. Kalau di bawahnya, aku anak Indonesia gemar menuntut ilmu dan berbakti kepada orang tua. Nah, ini bernilai provokasi. Provokasi terhadap anak-anak supaya bersikap positif. Apa bersikap positifnya? Yaitu menuntut ilmu, gemar menuntut ilmu, dan berbakti kepada orang tua. Sementara ciri-ciri dan tujuan iklan nih, ada beberapa ciri-cirinya dan tujuannya. Isi berupa pengenalan barang atau produk atau jasa. Bahasa persuasif, artinya bersifat mengajak seseorang ya, bersifat membujuk dan mendorong seseorang untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Bersifat komersil, artinya dilihat oleh siapapun ya. Iklan itu bisa dinikmati oleh siapa saja melalui media apapun. Salah satunya ya poster. Sasaran iklan adalah masyarakat semua usia atau usia tertentu sesuai produk ya. Jadi ada iklan yang ditargetkan pada usia tertentu. Misalkan susu bayi ya, targetnya untuk anak-anak bayi gitu. Kemudian minuman-minuman kuat, tujuannya untuk siapa? Biasanya untuk orang-orang dewasa ya, untuk para pekerja. Terus ciki-ciki, jajan-jajan ciki itu biasanya iklannya untuk siapa? Untuk anak-anak ya. Jadi ada tujuan, iklan ini tujuannya untuk siapa? Orangnya ini yang dituju itu siapa? Di usia yang berapa gitu. Kalau pelajar, nanti iklannya apa? Biasanya tuh iklan-iklan seluler seperti AM3XL ya, smartphone itu ditujukan untuk kaum-kaum remaja yang kegandrungan media sosial. Menggunakan media cetak, audio atau audio visual. Jadi ada yang menggunakan media cetak ya, seperti poster ini ada yang dicetak, koran misalkan, atau di surat-surat kabar lain ya. Audio berarti melalui radio, bisa melalui radio atau podcast ya. Terus audio visual berarti video ya, karena melalui video itu bisa audio dan bisa visual. Unsur-unsur iklan meliputi gambar, gerak, suara, kata-kata. Jadi unsur-unsur iklan ini bisa meliputi apa saja nih, bisa gambar, bisa gerak, dan juga bisa kata-kata. Tujuan iklan adalah untuk memasarkan produk atau jasa. Tujuan iklan adalah tujuan untuk memasarkan produk atau memasarkan jasa. Menyimpulkan isi teks, hendaknya melakukan hal berikut. Ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan nih saat menyimpulkan isi teks ya. Yang pertama, membaca dengan cermat iklan yang disajikan. Yang kedua, menyusun simpulan isi iklan tersebut dalam kalimat. Yang ketiga, menemukan keunggulan dan manfaat. Maaf ya, saya ulangi. Menemukan keunggulan dan manfaat yang ditawarkan. Jadi biasanya kita itu suka ceroboh nih, membaca iklan hanya sepotong-sepotong saja.
Padahal semua yang ada di dalamnya itu saling berkesinambungan, saling berhubungan. Kita tidak bisa melihat harganya saja, wah harganya murah, terus kita beli tanpa ada eh, tanpa mencoba ya, mencoba untuk membaca ketentuan-ketentuannya. Oh ternyata sebuah produk itu harganya bisa murah dengan catatan kita sudah membeli produk dengan total harga 40.000. Biasanya ada tuh di Indomaret ya, minyak harganya jadi 10.000, tapi sebelumnya kita harus belanja nih dengan total belanjaan 40.000, baru harga minyaknya dipotong jadi harga tersebut ya senilai 10.000. Itu ada seperti itu. Nah, kalau kita tidak membacanya dengan cermat, maka kita akan gagal untuk memahami isi dari iklan tersebut. Yang kedua, menyusun simpulan isi iklan tersebut dalam kalimat. Jadi disusun dulu ya, seperti apa ini urutannya yang mana. Oh, acara ini dilakukan pada pukul sekian, terus jumlah kuotanya sekian, kemudian harga tiketnya sekian. Nah, jadi harus disimpulkan. Jangan hanya melihat harga tiketnya saja atau melihat tanggalnya saja, tapi harus disimpulkan ya secara runtut. Yang ketiga itu menemukan keunggulan dan manfaatnya. Kira-kira di iklan itu keunggulannya apa dan manfaatnya apa. Jangan beli asal murah saja. Atau misalkan kamu pengen beli obat, oh ini ada nih obat sakit kepala, tanpa kamu membaca ketentuannya, kamu langsung minum saja. Nah, kamu harus baca manfaatnya apa, kemudian keunggulannya apa. Oh, ternyata keunggulannya bisa meredahkan, manfaatnya bisa menghilangkan apa gitu. Ada obat nih, obatnya namanya ini, tapi obatnya itu bisa meredakan sakit kepala. Nah, kamu mau beli obat untuk meredakan flu, akhirnya kamu beli obat itu, jelas berbeda. Manfaatnya apa, yang dibeli apa. Kalau untuk meredakan sakit kepala, ya beli obat yang manfaatnya atau kegunaannya untuk meredakan sakit kepala. Ya, kamu beli obat mah nih, tapi kamu beli obat yang kegunaannya dan manfaatnya itu untuk meredakan gejala sakit migrain, ya jelas salah ya. Makanya harus dicermati betul-betul. Ciri-ciri dan tujuan slogan. Isi berupa pengaruh, imbauan, motivasi atau bersifat memengaruhi, mengimbau, memotivasi, menyadarkan masyarakat tentang sesuatu yang harus segera dilakukan atau ditindaklanjuti. Slogan dapat berbentuk kalimat, klausa, atau frasa ya. Klausa ya seperti yang pernah kita ajarkan di kelas 7 atau materi-materi di kelas 7 ya. Klausa dan frasa. Kalau masih lupa-lupa ingat, silakan kembali lagi pengertian klausa dan frasa. Klausa itu ya, yang berpotensi menjadi kalimat. Frasa ini sendiri sebuah satuan kata yang terdiri dari satu struktur. Ya, kalau klausa itu terdiri dari minimal sekali itu ya 2 struktur dan dia berpotensi menjadi kalimat. Sementara kalimat pengertian dari kalimat sendiri adalah yang diakhiri dengan tanda baca. Nanti silakan refresh lagi pengertian klausa dan frasanya. Pilihan kata singkat, jelas, padat, menarik, komunikatif, bersifat persuasif. Jadi pada tujuan slogan ini ya, secara bahasa itu memiliki sifat yang komunikatif. Komunikatif berarti sangat mudah dipahami, sangat mudah dicerna secara bahasa.
bersifat persuasif. Persuasif itu dalam artian mengajak, ya. Slogan dapat berupa semboyan atau organisasi ataupun kelompok masyarakat. Sasaran slogan adalah semua orang. Ya, jadi tidak ada patokan, ya, tidak ada segmentasi khusus. Sasaran daripada slogan adalah semua orang. Berbeda sekali dengan iklan. Kalau iklan kan punya sasaran tertentu, bisa umur tertentu, ya. Tapi kalau slogan itu semua umur. Slogan bersifat sosial dan menginspirasi seseorang atau kelompok orang, bahkan masyarakat luas untuk mengingatkan atau berbuat sesuatu yang bernilai positif dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Menggunakan media cetak atau media visual. Unsur-unsur slogan meliputi gambar dan kata-kata. Nah, tujuan dan slogan sendiri ada beberapa macam, ya. Ada 5. Yang pertama, menyadarkan masyarakat, menyampaikan informasi kepada masyarakat, mengimbau masyarakat, memengaruhi orang lain, memotivasi orang lain, ya. Seperti pada gambar, ya, ceroboh pangkal celaka, aman pangkal selamat. Ini bertujuan untuk memberitahu orang, memengaruhi seseorang supaya berhati-hati, supaya menjaga kelengkapan standaritas, ya, sebelum bekerja. Ini seperti pada gambarnya, ya, gambar seorang pekerja. Sementara berikut ini langkah-langkah menyimpulkan isi slogan. Ini cara-cara menyimpulkan isi slogan. Yang pertama, membaca dan mencermati kalimat dalam slogan. Jadi dibaca dan dicermati. Yang kedua, menemukan ide pokok dalam slogan. Ide pokok. Cara nyari ide pokok gimana? Ya, yaitu dengan cara memahami apa yang ada di dalam atau apa yang sedang dibicarakan, ya, di dalam isi kalimat tersebut. Menuliskan simpulan berdasarkan ide pokok yang telah ditemukan. Menuliskan simpulan berdasarkan ide pokok yang telah ditemukan. Misalkan tadi, ya, kalau posternya yang tadi seseorang dengan gambar yang berbeda. Yang pertama dengan gambar yang terluka, yang kedua dengan gambar pakaian lengkap. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa gambar tersebut telah menunjukkan isi slogan disampaikan kepada pekerja atau kaum pekerja, ya, kaum pekerja yang mengharuskan menggunakan atribut lengkap supaya tidak terjadi sesuatu kecelakaan bisa menimbulkan cedera bagi para pekerja. Makanya pekerja perlu menggunakan pengaman yang lengkap. Ini langkah-langkah menemukan isi atau pesan yang tertuang dalam iklan dan slogan. Yang pertama, mengamati dengan cermat gambar dan kalimat dalam poster, menemukan hal perilaku yang dianjurkan atau dilarang, menyimpulkan alasan dan dampak yang dicantumkan jika ada, menyusun simpulan isi poster dalam kalimat yang runtun. Ya, jadi setelah kalian melihat poster, karena poster itu tidak hanya terdapat gambar dan tulisan, ya, tapi juga mungkin ada angka-angka atau simbol-simbol tertentu, maka kita perlu cermat saat melihatnya. Kemudian kita juga harus melihat nih bagian-bagian mana bagian yang melarang dan bagian yang meminta atau menyuruh. Seperti itu. Selanjutnya akan ada beberapa contoh yang bisa menjadi latihan dalam menyimpulkan isi. Sekarang sudah ada 2 poster yang berbeda, ya. Poster pertama kita lihat dari segi tulisan dulu atau dari segi bahasa dulu. Ingat, tanda seru, paru-paru dan tanganmu masih sangat berharga. Nah, kira-kira ini adalah himbauan keras, ya, larangan keras untuk tidak sembrono saat bekerja. Kemudian di gambarnya ini ada seseorang yang sedang melakukan sesuatu, ini
Apa nih nama pekerjaannya? Silakan kalian amati dan berikan kesimpulan. Apakah isi slogan ini? Yang kedua, rawat ayamnya dan panen telur bagusnya. Kemudian di sini ada gambar telur yang dilaletin, ada gambar telur yang disayang sama seorang anak, ya. Artinya kalau telur itu nggak dirawat ya isinya banyak kumannya. Tapi kalau telur itu dirawat ya telur itu jadi sehat, jadi bersih. Ya ini seperti kehidupan kita, kalau kita menjaga kesehatan, merawat diri sendiri, ya kita akan hidup segar, hidup bagus, prima, tanpa penyakit ya. Tapi kalau kita biasa hidup jorok ya seperti telur ini nasibnya. Atau kalian punya kesimpulan sendiri ya, silakan untuk menyimpulkan. Nah, pada bagian ini ada dua poster iklan yang tadi sama-sama sudah kita bahas ya. Masing-masing terdiri dari gambar dan kalimat yang menunjang poster iklan ini supaya bisa menarik perhatian daripada calon pembelinya atau calon customernya. Kalau dari jenisnya sendiri, ini adalah poster iklan produk barang ya, bukan produk jasa. Silakan kalian amati dan berikan kesimpulan. Poster yang satu dan poster yang satu lagi itu memiliki ciri-ciri seperti apa ya? Dan silakan pula kesimpulkan apa isi yang ada di dalamnya. Kalau yang pertama Milo, kalau kita lihat di sini ekstra 10% katanya ya. Tapi untuk pembelian Milo tonic yang 600 gram dan Milo 3 in 1 yang 600 gram. Yang sebelahnya itu ada jargon makin hemat makin nikmat, tapi jargon ini digunakan untuk poster iklan. Secara keseluruhan poster ini disebutnya poster iklan. Paket ayam 13.000. Jadi pada iklan ini yang sedang ditawarkan adalah paket seharga Rp13.000. Nah, berikut ini contoh slogan ya. Membaca membuka jendela dunia. Pasti kita tahu dan kita pasti sering melihat slogan ini. Membaca ya berarti membuka jendela dunia. Atau dengan membaca pasti guru-guru kalian atau orang tua kalian di rumah sering menyampaikan bahwa membaca akan membawa kita kepada pengetahuan, yang dimana pengetahuan tersebut membuat kita mengetahui sebuah dunia. Kesabaran itu pahit tapi buahnya manis. Tiada hari tanpa prestasi. Belajar dengan girang, masa depan terang ya. Jadi kalau kita belajar dengan senang, materi yang diajarkan oleh guru pasti akan masuk semua. Jadi kita harus senang, tidak boleh belajar menjadi beban ya. Belajar harus menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan saya harap kalian semua senang mempelajari materi yang saya sampaikan melalui video kali ini. Kesimpulan ya. Iklan merupakan salah satu media informasi yang digunakan untuk memberitahukan kepada khalayak tentang suatu produk, barang, dan atau jasa. Menawarkan barang dan atau jasa. Bersifat membujuk atau mendorong warga masyarakat untuk membeli barang dan atau jasa menggunakan jasa yang ditawarkan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat, memberikan kesan mendalam untuk memberitahukan sesuatu. Sementara poster adalah media pengantar iklan dan slogan itu sendiri. Baik, demikian itu ya materi poster iklan dan slogan kita pada Bahasa Indonesia untuk kelas 8 ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang kurang dipahami, segera beritahu saya, bisa melalui kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya secara personal. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.